Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diajeng Anus Azizah dari kelas PAII yang akan menyampaikan materi tentang pendidik menurut Islam. Yang pertama, pendidik menurut Islam. Pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri dan memenuhi tingkat kedewasaannya, mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa taala, dan mampu melakukan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri. Pendidik berperan sebagai pengendali dan pengarah proses serta pembimbing arah perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Ia adalah manusia hamba Allah yang bercita-cita Islami, yang telah matang rohaniah dan jasmaninya, dan memahami kebutuhan perkembangan dan pertumbuhan peserta didik bagi kehidupannya di masa depan. Kemudian pendidik menurut Al-Quran. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 31, seorang pendidik adalah orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya, mengamalkan apa yang telah ia peroleh. Salah satu hal yang sangat menarik pada ajaran Islam ialah penghargaan Islam yang sangat tinggi kepada guru atau pendidik. Begitu tingginya penghargaan itu sehingga menempatkan kedudukan guru setingkat di bawah kedudukan Nabi dan Rasul. Kedudukan orang alim dalam Islam dihargai tinggi bila orang itu mengamalkan ilmunya. Mengamalkan ilmu dengan cara mengajarkan ilmu itu kepada orang lain dan suatu pengalaman yang paling dihargai oleh Islam. Kemudian konsep Rasulullah SAW dalam mendidik. Rasulullah menciptakan peserta didik yang luar biasa. Bahkan beberapa sahabat Rasul yang dijamin sukses dunia dan akhirat, yang diriwayatkan dalam salah satu hadis Rasulullah, itu pengetahuan yang Rasulullah miliki merupakan ilmu langsung yang ditransfer oleh Zat yang Maha beri ilmu pengetahuan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan wahyu dengan arahan spiritual sehingga nilai-nilai mulia terimplementasi pada aspek pendidikan dalam agama Islam dan menjadi pencerah bagi peradaban manusia yang gelap gulita. Kemudian masyarakat Arab pra-Islam adalah masyarakat yang memiliki kebiasaan meminum khamr, melakukan taruh-taruhan, pergaulan bebas laki-laki dan perempuan, menyembah berhala, bahkan mengubah hidup anak perempuannya karena dianggap sebagai suatu aib yang memalukan karena menganggap perempuan sebagai makhluk hina. Dan bangsa Arab memiliki kebanggaan terhadap kelompok dan keturunan. Di tengah fenomena tersebut, ajaran atau pendidikan Islam datang ingin mencerahkan. Pendidikan Islam datang dengan aturan tata sikap, akhlak, hukum syariah, serta aturan-aturan yang diajarkan oleh seorang Rasul yang mulia, karena pribadi Rasul yang mengajar dengan keunggulan pemikiran dan tindakan. Selanjutnya, peran dan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak. Peran dalam seperangkat tingkat yang diharapkan dapat memiliki orang yang punya kedudukan di masyarakat. Kata peran juga berarti karakter yang bisa dijamin oleh subjek. Untuk mendidik seorang anak, orang tua harus dapat mengetahui bagaimana cara menanamkan nilai-nilai pendidikan yang baik terhadap seorang anak. Sebab orang tualah yang menjadi lingkungan pertama yang ditempuh oleh seorang anak dalam mendapatkan pendidikan. Nilai pendidikan itu dapat diambil oleh seorang anak melalui proses pengajaran, atau bisa dengan nasihat-nasihat dan keteladanan dalam artian apa yang dicontohkan oleh kedua orang tua. Hal itu sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis anak. Kemudian guru sebagai pengganti orang tua dalam mendidik anak. Karakter merupakan gabungan antara etika dan moral yang membentuk perilaku baik buruk seorang individu. Pembentukan karakter memerlukan waktu yang relatif panjang dan menggunakan cara termudah dalam implementasinya. Guru sebagai pengganti orang tua di sekolah berperan menjalankan peran sebagai teladan, pembimbing, penyemangat, penilai, dan perancang pengembangan sesuai dengan kompetensi personal dalam 4 kompetensi wajib guru. Kemudian istilah-istilah pendidikan. Ada beberapa istilah dalam bahasa Arab yang bisa digunakan sebagai sebutan bagi para guru, yaitu ustadz, mualim, mursyid, murabbi, dan mudaris dan muadzib. Istilah-istilah ini tentu penggunanya memiliki makna tertentu. Yang pertama, ustadz.
Ustadz yang berkomitmen terhadap profesionalisme, yang melekat pada dirinya sikap dedikatif, komitmen terhadap mutu, proses dan hasil kerja, serta sikap continuous improvement. Yang kedua, mu'alim. Mu'alim adalah orang yang menguasai ilmu, yang mampu mengembangkan serta menjelaskan fungsi dalam kehidupan, menjelaskan dimensi teoritis dan praktisnya, atau sekaligus melakukan transfer ilmu atau pengetahuan, internalisasi, serta amaliyah. Yang ketiga, murabbi. Murabbi adalah orang yang mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi serta mampu mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat, dan alam sekitar. Kemudian mursyid. Mursyid adalah orang yang mampu menjadi model atau sentral identifikasi diri atau menjadi pusat anutan, teladan, dan konsultan bagi peserta didiknya. Kemudian mudaris. Mudaris adalah orang yang memiliki kepekaan intelektual dan informasi serta memperbarui pengetahuan dan keahlian secara berkelanjutan dan berusaha mencerdaskan peserta didiknya, memberantas kebodohan mereka, serta melatih keterampilan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Dan yang terakhir, muadib. Itu adalah orang yang mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab dalam membangun peradaban yang berkualitas di masa depan. Sekian presentasi dari saya, mungkin ada banyaknya kekurangan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.